Oke, selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Oke, kali ini kita akan MATLAB lagi. Ya, jangan bosen-bosen lah ya. Ya, walaupun udah bosen, bagi yang mungkin di kampus sedang ada belajar MATLAB, bagi kita yang belajar MATLAB di rumah gitu ya, di pemodelan komputasi, ya merupakan suatu kewajiban ya. Oke, merupakan suatu kewajiban untuk memahami. Oke, nah kali ini kita akan mempelajari mengenai distribusi suhu pada batang logam. Di video-video sebelumnya kita sudah mencoba penyelesaiannya menggunakan metode matriks, yang mana pembuatan matriksnya ini udah ada di video sebelumnya, cari aja gitu ya. Kemudian MATLAB-nya sudah kita buat. Oke, MATLAB-nya udah kita buat dan kita dapatkan hasilnya itu distribusi suhunya seperti ini. Oke, sekarang kita pakai toolbox. Oke, pakai toolbox. Kira-kira nanti apakah hasilnya sama, apakah beda? Nah, itu yang akan kita cross check. Terus pada video yang ini yang kita coba adalah menggunakan metode pendekatan PDO ya, bersama differential ordiner. Nah, tetapi metodenya adalah menggunakan toolbox F0 atau iSolve digabung dengan OD. Ya, jadi kita belajar menggabungkan dua toolbox sekaligus. Oke, jadi ini materi yang bagus ya untuk kita belajar gimana sih cara penggunaan dua toolbox sekaligus itu. Oke ya. Oke, kita buka aja ini penjelasannya. Dalam video sebelumnya sudah kita jabarkan. Nah, di sini sudah menjadi bentuk orde 2. Hasilnya orde 1 ya, orde 2 diubah jadi orde 1 di mana diperoleh dua persamaan ini. Oke, yang mana ini udah kita jelaskan. Yang di trial itu dari sini kan kita dapat initial condition x0, nilai suhunya T-wall, tapi nilai U-nya, U itu adalah dt per dx yang kita nggak tahu nilai awalnya. Itulah yang kita trial sampai apa? Sampai keadaan boundary condition terpenuhi. Itu apa BC-nya? Nah, BC-nya yang saat x sama dengan L, dt per dx sama dengan 0. Nah, ini bisa kita selesaikan dengan F0. Tapi U-nya ini dicari menggunakan persamaan 1 dan 2. Oke, berarti ada diferensialnya, ada F0 atau F-solve. Oke, kita langsung aja ke programnya. Oke, mari kita belajar bersama ya. Kita buat function. Oke, misal namanya PD parsial. Ini F0 OD gitu ya. Kita clear all CLC. Oke, datanya kita copy aja dari program sebelumnya. Oke, ini datanya. Oke, tapi kita nggak butuh sampai beta ya, karena kita butuhkan cuma sampai ini. Nah, karena sisanya nggak terpakai. Nah, ini K itu konduktivitas thermal, high heat transfer coefficient, diameternya 1 cm, berarti jari-jarinya ya segini. Panjang silindernya 30 cm, suhu dinding 400, suhu udara 30. Oke, pertama adalah datanya ini udah lengkap. Nah, kita langsung ke sini. Nah, konsep utamanya di sini ada persamaan OD, yang kedua ada F0. Nah, lantas kadang kita bingung, yang mana didahulukan antara F0 atau OD-nya. Nah, tujuan OD itu apa? Tujuan kita membuat OD, nah kita tinjau dari sini ya. Tinjauannya adalah ingin di sini mencari U. du per dx berarti mencari nilai U-nya. Oke, nilai U yang dicari. Kemudian yang persamaan pertama mencari suhu. Oke, mencari suhu. Nah, berarti U itu mencari suhu, T itu dt per dx mencari perubahan suhu terhadap X, ini mencari perubahan U terhadap X.
Oke. Nah, berarti kita udah tahu tujuan OD. Nah, sekarang kita lihat tujuan F0. F0 tujuannya apa? Untuk mencari ya U, mencari U. U apa? U awal. Nah, dalam membuat diferensial kita membutuhkan nilai awal. Persamaan 1 udah pasti tahu, saat X-nya 0 nilai awalnya ini. Persamaan kedua U itu membutuhkan nilai awal. Nah, persamaan diferensial ini membutuhkan nilai awal U, tapi U-nya nggak ada, U-nya itu di trial. Nah, karena persamaan diferensial persamaan diferensialnya ini membutuhkan nilai awal yang nggak diketahui, makanya dia dicari, maka F-solve. Berarti persamaan diferensial ordinernya ini bisa berjalan kalau U awalnya diketahui. Nah, supaya bisa mencari U awal harus pakai F0. Oke, berarti langkah pertama apa? Men-trial U-nya dulu. Menggunakan apa? F0. Oke, berarti program utamanya ya kita urutin. Berarti men-trial dulu U-nya dengan F0, baru deh diakhiri dengan diferensialnya. Oke, berarti program utamanya F0 baru diferensial. Oke, berarti pertama ini adalah yang kita lakukan trial U0. Oke. Berarti ini kita buat aja misal U0 underscore trial misal 0 lah. Oke, 0. Trialnya udah nih, udah selesai. Oke, it's fine. Baru kita bikin F0 nya. Nah, F0 nya ingin mencari nilai U ya, U0 ya, kita buat aja sini U0, hasilnya Vval, exit flag sama dengan F0 at. Nah, fungsinya ya misal namanya trial underscore U gitu ya namanya. Koma trial awalnya tadi U0 underscore trial. Oke, gini. Nah, selesai. Baru kita bikin, udah jadi nih F0 nya. Ya, kita selesaikan dong bikin F0. Jangan langsung bikin OD, ya kan? Berarti bikin fungsi F0 dulu. Fungsi F0. Nah, apa ini fungsinya nih? Nah, baru kita masukin nih function. Misal namanya itu fx lah ya. Fx sama dengan tadi trial underscore U. Yang kita cari apa? U. Oke. Yang harus sama dengan 0 tuh apa sih? Nah, ini tuh dt per dx sama dengan 0 alias U sama dengan 0. U-nya di sini ingat. Nah, U yang kita carikan U0 ya. Oh, kita masukin U0 di sini. Nah, kan dia yang di trial itu U awal. Sedangkan di sini U akhir harus sama dengan 0. Oke, berarti fx yang harus sama dengan 0 apa? Fx sama dengan U underscore akhir. Nah, baru kita akhiri dengan N. U akhir sama dengan 0. Konsep F0 kan gitu ya. Nah, U akhir ini apa hubungan U0 dan U akhir? Yang di trial kan U0. Tapi yang nilainya ini ya, U awal yang di trial. Tapi kenapa kok U akhir yang harus 0? Apa hubungannya U awal dan U akhir? Nah, kita lihat U awal digunakan untuk apa? Men-trial, memasuki diferensial. Nah, diferensial untuk mencari U. Nah, U akhir ini didapat dari mana? U akhir bisa didapat dari persamaan 2 pada kondisi ending. Nah, ending saat X sama dengan L ya. Tapi dia membutuhkan nilai awal. Berarti ini berjalan secara simultan. F0 ingin mencari U0 ya. Nah, U0 buat nanti U akhirnya supaya hasilnya 0 di boundary condition.
Sedangkan U akhir bisa dicari di diferensial, tetapi diferensial membutuhkan trialnya. Oke, berarti dia saling membutuhkan. Ini namanya proses secara simultan. Misal kita ingin mencari nilai volume reaktor, tapi membutuhkan nilai R. Nah, tapi R-nya juga bisa dicari maka membutuhkan nilai yang lain. Dia suatu konsep yang dia bisa dicari, bisa menggunakan dua toolbox seperti ini, tapi dia saling terikat satu sama lain variabelnya. Nah, itu adalah berjalan secara simultan. Nah, kecuali yang satunya metode eksak, yang satunya toolbox, itu sama aja satu toolbox, berarti nanti enggak simultan gitu ya. Oke, berarti U akhir ini bisa dicari. Nah, U akhir itu apa? Berarti berarti kita mencari U underscore akhir. U akhir didapat dari mana? Daripada di diferensial. Berarti kita bikin diferensialnya dulu di sini. Nah, diferensial membutuhkan apa? Terhadap X, berarti membutuhkan nilai expand. Oh, expandnya terpakai di sini apanya? Nah, kita copy lagi nih di sini. Kita copy, paste aja. Nah, expand udah ada di atas. Oke. Kemudian membutuhkan nilai awal. Nah, membutuhkan nilai awal. Oke. Berarti kita masukin nilai awalnya. Nah, nilai diferensialnya kan ada dua. Ada untuk U, ada untuk T. Nah, nilai awal U0 nya kan udah ada di sini yang kita trial. Yang belum ada T. Oke, berarti T0. Nah, T0 sama dengan T wall atau TW. Nah, baru kita masukin solver UD. Nah, yang independent variabelnya adalah kan dt per dx, semuanya per dx. Berarti diturunkan terhadap x. Berarti x, output variabelnya misal kita ketikkan var. Nah, karena nanti ada dua ya, sama dengan OD45 add misal nama fungsinya PDO, kemudian expand, nah, independent variabelnya atau arraynya. Nah, trialnya apa? Nah, persamaan nomor 1 untuk suhu, nilai awalnya T0. Persamaan nomor 2 untuk U, berarti nilai awalnya U0. Oke, selesai gini. Nah, inilah hubungan antara U0 dan U akhir nanti. U akhir didapat dari mana? Nah, dari sini. U akhir sama dengan var buka kurung. Nah, U itu di kolom kedua. Berarti ini adalah var yang kedua. Dua itu maksudnya apa? Kolomnya. Nah, kolomnya kolom kedua. Oke, barisnya kita buat ini titik 2,2. Nah, kita titik 2 ini artinya pada semua baris kolom kedua. Kenapa kolom kedua? Ya, U urutannya yang kedua atau persamaan nomor 2. Nah, sedangkan yang harus 0 ini adalah U akhir. Ini adalah di semua posisi X. Berarti ini artinya dari 1 sampai NX plus 1 posisinya. Nah, sedangkan kita ingin yang akhir. Nah, kondisi akhir saat apa? Saat nilai barisnya pada baris akhir, yaitu baris NX plus 1. Kayak tadi di video sebelumnya adalah T saat NX plus 1. Ini U saat NX plus 1. Nah, atau kita bisa tulis dengan begini. Atau biar gampangnya kita kasih tulisan N. Oke, jadi ini adalah U akhir adalah
baris terakhir. Baris itu menyatakan posisi X. Ini kan turunannya terhadap X, berarti X terakhir. Saat posisi terakhir yang dicari adalah U, karena U urutan nomor 2. Oke, berarti udah selesai. Kalau udah, baru kita bikin lagi function untuk PDO nya. Nah, berarti function ini baru, ini fungsi persamaan diferensial ordinernya. Function misal apa namanya, misal namanya fx gitu ya, sama dengan PDO. Nah, x, var. Baru kita jelasin. Pertama, suhu itu adalah variabel pertama, U adalah variabel kedua. Nah, baru kita masukin di sini rumusnya, dt dx sama dengan U. Baru itu du dx sama dengan 2 kali H bagi K kali R dikali T min TU. Oke, ini T min TU. Baru kita gabungin fx sama dengan dt dx titik koma du dx. Kita kiri dengan n. Nah, baru kita plot grafik. Terakhir plot grafik. Oke, kita copy aja dari yang sebelumnya buat plot grafik. Nah, berarti expand, T. Nah, tapi T-nya ini belum kita jabarin di sini. Nah, T itu adalah var yang kedua. Nanti kita jabarin dulu di sini. T itu adalah var semua baris kolom pertama ya. Nah, rumus pertama T, yang kedua itu adalah buat U. Oke, berarti seperti ini. Kalau udah, tinggal kita run aja. Kita run aja. Nah, diperolehlah hasilnya seperti ini. Kita close, sekali lagi kita run. Diperoleh hasil seperti ini. Nah, bisa kita lihat diperoleh hasil yang sama dengan metode matriks. Oke. Jadi bisa kalian simpulkan sendiri dengan metode matriks atau pendekatan menggunakan PD ordiner. Nah, itu lebih enak yang mana? Yang pasti kalau dengan matriks kita emang membutuhkan kepemahaman yang lebih ya untuk membuat matriks, konsep-konsep matriks ini. Berarti konsep matriks ini adalah penyelesaian secara analitis ya, secara eksak. Nah, kalau ini adalah dengan turunan ya, dengan turunan. Oke, tetapi dari kesemuanya kedua metode diperoleh hasil yang sama. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Di video ketiga kita akan menggunakan satu toolbox lagi, dimana toolbox itu adalah gabungan daripada F0 dan juga OD ya. Atau yang ini kan ada dua toolbox, tapi nanti pakainya satu toolbox yang fungsinya sama dengan yang ini. Oke, seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa bila ada yang ingin ditanyakan silahkan saja di chat di kolom komentar, atau kita akan bisa diskusi lebih lanjut nantinya. Oke, terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa.